Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Di depan saya ada buku yang bagus, panduan dan penjelasan ilmiah tentang writing for publication, menulis untuk dipublikasikan. Diterbitkan oleh Springer, ditulis oleh Marie Ren Jalongo dan Olivia N. Sarako. Ini adalah buku sebagai transisi tool yang akan mendukung para ilmuwan menjadi sukses. Buku ini menginspirasi saya, kita semua, insya Allah. Dunia tulis menulis memang dunia yang luar biasa ya. Buana yang sangat dalam dan luas, bahkan eksistensialis. Karena menulis itu membentuk wujud kita, mengembangkan gradasi wujud kita, dan juga mengantarkan keberadaan kita ke dunia yang lebih luas, dunia material, dunia imajinal, dan dunia intelektual. Menulis itu bisa menjadi sebuah misi, bisa menjadi sebuah karir, atau memang kepentingan praksis. Kebutuhan juga bisa menulis juga bisa karena kebutuhan. Orang yang memang pekerjaannya menulis adalah sebuah kebutuhan untuk mendapatkan uang. Ada situs-situs online yang luar biasa banyak, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan uang. Namun banyak juga artikel-artikel atau jurnal-jurnal, website jurnal-jurnal ilmiah dengan berbagai grade-nya, dari tingkat lokal sampai nasional dan internasional. Nah, publikasi di tingkat nasional, internasional itu, apalagi internasional, itu akan menaikkan karir akademisi Anda. Jadi kalau kita bisa menulis di jurnal-jurnal internasional, itu kita akan dikenal ya di kalangan akademisi, dan kita memiliki wibawa, memiliki jalan untuk memberikan pengaruh ke para pemimpin, para tokoh politisi, para agamawan, kepada kelompok siapapun. Jadi tulisan itu memang dahsyat. Dengan tulisan Anda bisa bergabung dengan sebuah kekuatan, partai ataupun organisasi, tanpa harus capek beraktivitas politik. Dengan tulisan itu Anda punya pengaruh yang tak terbatas. Dan karena itu mereka melirik Anda, mereka memperhatikan Anda, mereka merekrut Anda, mereka mendengarkan Anda, mereka menjadikan Anda sebagai pemikir yang harus didengar, ya, pengamat yang harus disimak, dan penulis dan ahli komunikasi dalam bentuk tulisan yang memang berpengaruh dalam level apapun. Nah, kalau kita atau Anda adalah orang yang memang mengejar karir, tapi juga tidak mau meninggalkan umat, ingin karya Anda itu ilmiah yang hanya mungkin bisa dinikmati oleh editor atau segelintir orang, dosen, profesor, mahasiswa, itu kan kelompok yang
tidak banyak. Tapi juga Anda ingin menggunakan tulisan itu juga bisa dinikmati oleh karangan kecil, orang-orang kecil, orang awam, para pedagang yang mau membaca. Nah, menurut saya Anda bisa menggabungkan. Jadi tulisan ilmiah itu Anda gabungkan, Anda bubuhi atau Anda tambahi, misalnya dengan cerita, dengan hal-hal yang berbentuk story, karena orang awam suka dengan story. Kedua, banyak analogi, banyak contoh-contoh yang faktual, contoh-contoh yang praktis, yang sering didengar, sering disimak, sering dibaca. Yang ketiga, jangan terlalu banyak mengobrol kosakata ilmiah. Anda sederhanakan kosakata itu, Anda buatlah kata-kata yang memang baku itu menjadi cair, ya, disederhanakan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk yang cukup banyak. Jadi ini adalah menggabungkan antara ideal dan pragmatis, karena seorang ilmuwan juga dia harus mementingkan karir keilmiahannya. Anda sebagai seorang dosen, profesor, wajib menulis karena institusi Anda mengharuskan Anda menulis. Negara juga meminta, ya, Anda bertanggung jawab untuk menulis dalam bidang Anda, dalam bidang yang Anda ahli di dalamnya. Menulis itu harus sesuai dengan latar belakang Anda. Jadi keahlian Anda. Karena kalau bukan keahlian, Anda bukan menulis, Anda sedang meneliti, sedang merefleksikan. Ketika menulis, dalam tulisan-tulisan ilmiah yang kemudian kita upayakan agar juga bisa dinikmati oleh orang awam, tentu ini hal yang sulit, ya, tidak selalu berhasil. Tapi mungkin dalam sebagian tulisan kita bisa, ya, bisa memadukan dua gaya. Pesannya tetap, ya, tersampaikan. Karena sebetulnya orang awam juga itu bisa menikmati tulisan-tulisan yang berat, asal tulisannya itu runut, sistematis, menggunakan bahasa-bahasa yang populer. Dan para ilmuwan, para akademisi juga tidak sedang merasa direduksi dirinya, karena dia juga bisa menikmati tulisan-tulisan yang populer, namun isinya, kontennya adalah ilmiah. Nah, untuk menulis itu kita harus membutuhkan persiapan bahan, persiapan outline. Jadi usahakanlah jangan Anda langsung membuka laptop, membuka komputer, tapi pikiran Anda belum terorganisir, belum ada wawasan yang sudah dirapihkan, sudah disiapkan untuk dituliskan. Meskipun Anda ahli di bidang itu, tapi kalau bahan-bahan itu belum diskemakan, belum diatur, belum ditata rapih, mana yang dahulu harus ditulis, mana yang belakangan, mana yang di tengah, mana yang di akhir, urutannya bagaimana, itu Anda tidak mungkin, ya, bisa menuliskan langsung dan langsung melahirkan tulisan yang cukup banyak. Dengan demikian, sebelum menulis, pertama harus bidang atau disiplin yang Anda kuasai.
Kalau Anda menguasai berbagai bidang, alhamdulillah. Jadi Anda bisa menulis apapun. Bidang itu misalnya rumpun Islam, Anda bisa menulis tentang fikih, usul fikih, filsafat Islam, tasawuf, sejarah Islam, dan sebagainya dalam payung ilmu-ilmu keislaman. Dan karena ini Anda ingin menulis untuk kalangan tertentu, kalangan menengah, maka mungkin tidak dituntut pengetahuan yang lebih mendalam. Yang kedua, itu harus Anda sukai. Jadi menulis yang Anda sukai, karena tidak mungkin kita menulis terpaksa sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, kemudian Anda atau kita atau siapa saja itu harus memiliki jadwal yang rutin. Tidak harus selalu banyak, 1 jam, 2 jam, tapi setiap hari. Di tempat yang tertentu, di jam tertentu, itu lebih ideal. Kecuali penulis yang memang sudah malang melintang, dia bisa menulis di mana saja, kapan saja. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi jangan dikondisikan oleh mood, jangan dikondisikan oleh kebugaran, kesiapan, tapi menulis, menulis, dan menulis. Jadi alangkah baiknya, lebih baik lagi, Anda sudah memiliki persiapan kognitif, persiapan wawasan di benak Anda. Adapun detailnya Anda bisa tuliskan, sehingga Anda bisa menulis tentang konten, juga tentang referensi. Anda bisa menulis dengan tangan ataupun dengan suara. Ada program-program yang membuat suara Anda bisa menjadi tulisan. Menulis juga merupakan bentuk pembelajaran yang efektif. Dan selain hobi menulis, seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang guru memang harus punya hobi menulis. Selain hobi menulis, membaca. Ada seorang ibu-ibu yang rajin membaca setiap hari 1 jurnal. Setelah puluhan tahun, beberapa tahun kemudian, dia sudah membaca banyak jurnal dan dia merasakan manfaatnya. Jadi wawasannya semakin luas, juga karirnya menaik. Karena jurnal-jurnal ilmiah itu yang bergrade itu dari menengah sampai tinggi, itu memang ditulis oleh para pakarnya, diedit oleh pakarnya, sehingga tulisan itu betul-betul lengkap, tapi juga ringkas, tapi juga dalam, sistematis, dan benar. Benar itu artinya valid datanya terbaru, datanya penting, datanya signifikan. Jadi ketika Anda berhadapan dengan data-data seperti itu, pasti Anda terpengaruh dengan data-data kemiskinan, dengan data-data angka bunuh diri, dengan data orang yang stres, dan kemudian solusinya juga bukan sekedar cocokologi, tapi memang experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian juga. Demikian juga hal-hal yang bersifat metafisik, meskipun tidak diperkuat oleh bukti-bukti empiris, oleh fakta-fakta sejarah, tapi mencerahkan, karena itu adalah knowledge, wisdom knowledge, ada kebijakan yang bersumber dari mata air nubuah kenabian. Dan Anda juga bisa merasakan koherensinya, logisnya, ilmiahnya, sistematisnya,
pondasinya, topiknya itu sangat rapi, strukturnya, dan juga inspiring, menginspirasi. Tulisan-tulisan itulah yang selalu akan mengubah diri kita. Jadi buku itu atau jurnal yang ilmiah, yang berbobot itu memang nikmat membacanya. Kita bisa menikmati, karena yang menikmati itu adalah akal pikiran. Kenikmatan akal pikiran itu lebih tinggi daripada kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan seksual, kenikmatan berbelanja, shopping dan sebagainya, kenikmatan menonton TV misalnya. Itu adalah kenikmatan intelektual, kenikmatan akal, kenikmatan yang luar biasa tak terbatas. Jadi membaca jurnal, membaca buku yang ilmiah adalah sebuah surga, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan lain. Itu adalah kebahagiaan sendiri, kebahagiaan spiritual. Karena aktualitas akal, pencerahan intelektual. Dan itu membahagiakan, meluaskan, mencerahkan, mengubah, mentransformasi manusia menjadi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.